Jadi media Prancis maupun media di Argentina sama-sama menjuluki pertandingan ini sebagai sebuah perang dalam tanda kutip. Prancis dan Argentina itu sekarang menjadi sebuah pertandingan klasik modern, sebuah pertandingan yang ditunggu-tunggu tidak hanya oleh masyarakat dari kedua negara tetapi juga oleh penikmat sepak bola di seluruh dunia. Nah, akan ada 11 orang di lapangan melawan 42.000 orang di dalam stadion. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner bersama saya Titis Widiatmoko. Kita akan kembali membahas perempat final cabang sepak bola putra Olimpiade 2024 yang berlangsung di Paris, Prancis. Pertemuan antara tuan rumah Prancis melawan Argentina, satu dari 4 laga perempat final yang banyak dibicarakan oleh orang. Laga perempat final lainnya akan mempertemukan antara Mesir melawan Paraguay, kemudian Maroko melawan Amerika Serikat, dan satu lagi adalah Jepang melawan Spanyol. Nah, ini adalah pertandingan yang sangat penting terutama bagi kedua tim. Jadi media Prancis maupun media di Argentina sama-sama menjuluki pertandingan ini sebagai sebuah perang dalam tanda kutip. Jadi kalau kita melihat banyak sekali faktor penyebab yang membuat pertandingan ini dijuluki layaknya sebuah perang. Bahkan media Prancis Foot Mercato menulis bahwa Argentina sudah mendeklarasikan perang pada Prancis. Perang di sini tentu dalam bentuk tanda kutip ya, bukan perang sesungguhnya dengan menggunakan senjata, tetapi perang di lapangan hijau. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di Prancis saat ini juga menggambarkan situasi tersebut. Situasi bahwa Prancis dan Argentina itu sekarang menjadi sebuah pertandingan klasik modern. Sebuah pertandingan yang ditunggu-tunggu tidak hanya oleh masyarakat dari kedua negara tetapi juga oleh penikmat sepak bola di seluruh dunia. Nah, kalau kita melihat misalnya komentar dari Geronimo Rulli, kiper Argentina yang termasuk satu dari 3 pemain senior yang dibawa oleh pelatih Javier Mascherano. Jadi Geronimo Rulli mengatakan seperti ini, bahwa kami sadar dari mana kami berasal dan bagaimana mereka akan memperlakukan kami di Prancis. Ini kalimat yang sebenarnya sederhana tetapi memiliki tendensi. Kalimat ini disampaikan setelah Argentina dikalahkan oleh Maroko pada pertandingan pertama lewat sebuah laga yang penuh dengan kontroversi. Jadi garis bawahnya pada kalimat Rulli itu terletak pada bagaimana mereka akan memperlakukan kami. Nah, itu kuncinya di situ. Nah, hal yang sama juga dikatakan oleh Jean-Philippe Mateta. Jadi Jean-Philippe Mateta ini juga satu dari 3 pemain senior yang dibawa oleh pelatih Thierry Henry ke Olimpiade Paris 2024. Jadi yang dikatakan oleh Mateta adalah dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini rakyat Prancis akan ikut terpengaruh. Jadi itu yang dikatakan sekilas oleh Mateta, menunjukkan betapa tim Prancis betul-betul memperhatikan laga melawan Argentina. Pertandingan akan berlangsung di Bordeaux dan di Argentina, 10.000 kilometer ya, 10.000 lebih kilometer dari Bordeaux. Argentina sudah memulai memanaskan aroma menjelang pertandingan perempat final ya. Meskipun ini tajuknya atau situasinya baru di perempat final, tetapi sudah dianggap sebagai pertandingan yang sangat penting. Ya, sebabnya apa? Memang rentetannya sangat panjang ya. Rentetan itu bermula dari perdelapan final Piala Dunia 2018 di Kazan waktu itu, di mana Argentina dikalahkan oleh Prancis, yang berlanjut kemudian pada final Piala Dunia 2022 di Qatar. Nah, itu juga menyisakan luka mendalam tentunya bagi
para pemain dan pendukung Prancis ketika mereka dikalahkan oleh Argentina. Nah, cemoohan kencang dari kekalahan itu, cemoohan yang nada terdengar dengan jelas diberikan kepada Lionel Messi di Parc des Princes ya, di kandang dari Paris Saint-Germain, sebuah klub yang dibela oleh Lionel Messi. Nah, kemudian runtutannya juga semakin panjang. Misalnya Enzo Fernandez ketika mengunggah video perayaan Argentina juara Copa America 2024 yang kemudian diprotes oleh para pemain Prancis yang termasuk rekannya di Chelsea, Wesley Fofana. Nah, rentetannya juga panjang lagi. Misalnya penonton mengejek lagu kebangsaan Argentina pada saat partai pembuka Olimpiade di Saint-Étienne. Ini juga dianggap sebagai lanjutan dari episode yang terjadi pada 2022. Tambahan lagi adalah komentar-komentar dari para pemain yang menyulut situasi seperti yang dikatakan oleh Kylian Mbappe yang menyebut bahwa sepak bola Amerika Selatan atau dalam istilahnya adalah meremehkan kekuatan sepak bola Amerika Selatan. Nah, hal yang sama juga terjadi berikutnya adalah pada sambutan yang kurang akrab yang dirasakan oleh Los Pumas. Ini adalah anggota kontingen Argentina di Olimpiade Paris di cabang sepak bola rugby. Nah, kemudian selama ini dunia sepak bola mengenal bahwa rivalitas yang sudah begitu akrab bagi Argentina adalah ketika mereka bertemu dengan Brasil. Juga rivalitas yang sudah begitu akrab atau diibaratkan adalah musuh bebuyutan bagi Argentina adalah Jerman. Tetapi kembali kali ini datang rival baru yang berjuluk rival klasik modern, itu adalah Prancis. Jadi 66 juta populasi Prancis, 45 juta populasi Argentina akan sangat melihat pertandingan di Bordeaux kali ini. Nah, media Argentina bahkan menulis ya seperti ini ya, media Clarín menulis bahwa akan ada 11 orang di lapangan melawan 42.000 orang di dalam stadion. Nah, itu merujuk pada kapasitas stadion yang digunakan di Bordeaux nanti. Tetapi 11 orang itu akan mendapatkan dukungan dari 45 juta warga Argentina. Ini menunjukkan atau menggambarkan betapa Argentina melihat pertandingan ini sangat krusial. Tidak cuma dari sisi bagaimana mereka bisa memperoleh medali di Olimpiade, tapi juga mereka memandang bahwa ini pertandingan yang menyangkut kepada harga diri. Nah, satu hal yang menarik di situ adalah line up yang tentunya akan dipasang oleh pelatih Javier Mascherano ya, karena dia pasti akan betul-betul berpikir ya. Kita melihat di situ lawannya juga tidak bisa dipandang sebelah mata karena mereka tuan rumah, didukung mutlak oleh seluruh isi stadion dan punya pemain-pemain berkualitas. Ya, Sang Philip Mateta tadi saya sebut itu 19 gol dan pemain terbaik Crystal Palace ya tahun lalu atau musim lalu. Nah, kemudian ada Alexander Lacazette, ini juga striker senior yang ya dikenal sebagai sangat tajam ya bersama Lyon. Nah, kemudian di belakang ada Loic Bade, ini juga pemain reguler bersama klub La Liga Sevilla. Belum lagi pemain-pemain muda lainnya ya, misalnya seperti Ryan Cherki. Nah, kita melihat Argentina atau Javier Mascherano, strategi apa yang akan dia lakukan untuk menghentikan Prancis. Argentina dan Prancis belum pernah bertemu di Olimpiade sampai sejauh ini. Nah, Prancis sendiri pertemuan terakhir melawan tim Amerika Selatan itu berlangsung 8-4 di Los Angeles, ketika itu mereka mengalahkan Brasil. Jadi setelah itu baru kali ini mereka bertemu dengan tim dari Amerika Latin. Sudah cukup lama ya periodenya. Nah, kita melihat di bawah Mistar pasti masih akan dipasang Geronimo Rulli. Kemudian kuartet di belakang ada Gonzalo Lujan di posisi bek kanan. Kemudian Di Cesare dan juga Otamendi adalah duet center back, dan Julio Soler akan berada di posisi bek kiri. Nah, di tengah
Evi Fernandez dan Christian Medina, duet Boca Juniors ini tetap akan dipasang untuk menopang Thiago Almada. Nah, di depan ada 3 pemain. Giuliano Simeone akan lebih beroperasi di sektor kanan, Julian Alvarez sebagai striker, dan Luciano Gondo yang mengapit Julian Alvarez bersama dengan Giuliano Simeone. Itu adalah kemungkinan line up yang akan digunakan oleh pelatih Javier Mascherano. Anda tentu memiliki prediksi tentang siapa pemenang pertandingan penting ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.